Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Pada awal cerita, ada seorang pria yang mengajak temannya untuk berbuka puasa dengan nasi Padang. Namun, setelah menyantap hidangan, sang wanita tiba-tiba merasa mengantuk. Akhirnya, mereka memutuskan untuk memesan kamar. Sesampainya di kamar dan setelah saling memperhatikan, sesuatu yang tidak terduga pun terjadi. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Di sebuah desa bernama Pakem, yang terletak di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, hiduplah seorang wanita cantik bernama Nurpina yang berusia 18 tahun. Tidak banyak informasi tentang orang tua Nurpina, tetapi yang jelas, dia tinggal bersama keluarganya di sebuah rumah yang cukup sederhana. Nurpina memiliki seorang kakak yang sangat dekat dengannya, selalu ada untuknya kapanpun dan dimanapun. Dalam keluarga kecilnya, Nurpina hidup berkecukupan. Orang tuanya menyediakan fasilitas yang sangat mendukung kegiatannya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pendidikannya. Kehidupan ekonomi keluarganya stabil, tanpa masalah yang berarti. Orang tuanya sangat menyayangi Nurpina dan selalu mendukung apapun yang dia lakukan dan inginkan. Saat ini, Nurpina adalah seorang mahasiswa di Universitas di Yogyakarta. Meski jurusan yang diambilnya tidak diketahui, Nurpina dikenal sangat rajin dan aktif di kampus. Selain dalam perkuliahan, sejak sekolah, Nurpina juga memiliki hobi dalam dunia musik, yang membuatnya semangat dan merasa senang saat memainkannya. Di balik hobinya, Nurpina memiliki sifat tertutup, sering menghabiskan waktu di rumah dan sibuk dengan handphonenya. Para tetangga mengenalnya sebagai sosok yang berbeda dari remaja pada umumnya. Meskipun demikian, di kampus, banyak teman yang sering menemaninya saat berfoto. Nurpina dikenal sebagai sosok yang baik, tidak pilih-pilih kawan, dan cukup berprestasi. Suatu hari, Nurpina ingin berkenalan dengan seorang pria melalui media sosial karena dia ingin memiliki pasangan yang bisa sering menemaninya. Seringkali, dia melihat teman-temannya di kampus yang sudah memiliki pasangan dan saling mendukung satu sama lain. Hal ini membuat Nurpina tergugah untuk memulai perkenalan dengan seorang pria yang bisa menjadi pasangannya. Setelah mencari di media sosial, dia akhirnya berkenalan dengan seorang pria bernama Andri yang baru berusia 19 tahun. Andri adalah seorang pengangguran yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan bermain handphone. Mereka mulai saling mengirim pesan dan akhirnya merasa cocok. Hubungan mereka semakin hari semakin akrab, meskipun Andri memiliki gaya hidup yang kurang teratur. Setelah beberapa hari berkenalan, Andri mengajak Nurpina untuk bertemu di dekat kampusnya. Nurpina yang memang mencari pasangan, menyetujui tawaran Andri tanpa ragu. Pada sore hari tanggal 23 Maret, saat umat muslim melaksanakan puasa, Andri pergi menuju lokasi yang telah mereka rencanakan dengan sepeda motor. Setelah beberapa menit berkendara dan sedikit kebingungan, mereka akhirnya bertemu. Namun, Andri tampak sering memandang Nurpina dengan cara yang tidak pantas. Nurpina, yang tidak memikirkan hal tersebut, tetap berbincang dengan Andri. Setelah pertemuan pertama itu, Andri mengajak Nurpina untuk mencari makanan ringan sebelum berbuka puasa. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menyewa penginapan di daerah Kaliurang. Di penginapan, Andri memberikan nasi Padang kepada Nurpina untuk berbuka puasa. Setelah makan, Nurpina merasa sangat mengantuk dan tertidur, mengingat malam sebelumnya dia begadang dan tidak bisa tidur. Saat itulah, Andri tergoda oleh dorongan nafsu yang tidak seharusnya. Meskipun awalnya dia tidak berniat melakukan sesuatu yang melanggar, situasi yang ada mendorongnya untuk melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap Nurpina. Sekitar pukul 20 WIB,
Nurpina terbangun dan merasa pusing serta sakit di bagian tubuhnya. Merasa ada yang tidak beres, dia bertanya kepada Andri, tetapi Andri tidak mengakui apa yang terjadi dan malah meminta Nurpina untuk tidak melaporkan apapun. Namun, Nurpina yang merasa tidak aman, segera menghubungi saudaranya untuk dijemput. Andri kemudian pergi begitu saja tanpa pamit, tetapi Nurpina tetap melaporkan kejadian tersebut karena merasa ada yang salah. Pihak berwajib yang mendengar laporan tersebut langsung melakukan penyelidikan. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menangkap Andri di kediamannya. Andri mengakui perbuatannya dan menyatakan penyesalan. Setelah pemeriksaan medis, ditemukan bukti bahwa ada sesuatu yang tidak wajar terjadi pada Nurpina. Akibat perbuatannya, Andri dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun. Sahabat Nusantara, bagaimana pendapat kalian? Dari cerita ini, kita belajar bahwa perbuatan yang melanggar norma sering kali terjadi bukan karena niat jahat saja, tetapi karena adanya kesempatan. Perbuatan yang tidak baik akan mendapatkan konsekuensi yang tidak baik pula. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.